Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Fatimah dengan NIM 2202490. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan IPA Lanjutan. Jadi, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas bab 1 topik B di kelas 5 SD, yaitu di mata pelajaran IPAS. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Fatimah. Baik teman-teman, nah di kelas 5 SD mata pelajaran IPAS ini pada bab 1 topik B ini berjudul bagaimana kita melihat dengan cahaya. Kira-kira bagaimana ya? Pernah nggak sih kalian berpikir kalau di dalam ruangan yang gelap kita tidak bisa melihat, tetapi kalau di dalam ruangan yang terang atau memiliki cahaya kita dapat melihat? Kok bisa ya seperti itu? Penasaran? Yuk kita cek pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran inti, yuk kita ketahui dulu apa sih tujuan pembelajaran kita. Nah, pada bab 1 topik B ini, di kelas 5 SD pembelajaran IPAS, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai di video pembelajaran ini. Yang pertama, mengetahui bagaimana cahaya berperan penting agar kita dapat melihat. Lalu yang kedua, mengetahui proses cahaya masuk ke dalam mata kita sehingga kita dapat melihat. Nah, semoga teman-teman setelah mempelajari video pembelajaran ini, teman-teman dapat mengerti dan dapat memahami tujuan pembelajaran yang akan kita capai di video pembelajaran kali ini. Semangat, selamat menyaksikan. Oke, baik. Kira-kira kenapa ya kita dapat melihat tangan dan ada warna juga ternyata? Ini biasa disebut pelangi nih teman-teman. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan ya, kenapa kita kalau di tempat gelap tidak bisa melihat, tetapi kalau ada cahaya kita bisa melihat. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita simak pembelajarannya teman-teman. Nah, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu di sekitar kita? Gimana ya mata kita kok bisa sih melihat dan segala sesuatu di sekitar kita? Gimana ya? Check it out. Nah, ternyata teman-teman cahaya yang memungkinkan kita untuk melihat sesuatu. Berarti cahaya nih teman-teman yang membantu kita untuk melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ngomong-ngomong tentang cahaya nih teman-teman, ternyata cahaya itu dapat berasal dari sumber alami, seperti contohnya itu matahari. Dan ada juga cahaya yang berasal dari sumber buatan, contohnya itu seperti obor dan lampu. Begitu teman-teman, jadi cahaya itu dapat berasal dari 2 unsur ya. Yang pertama unsur alami dan yang kedua unsur buatan. Alami itu contohnya matahari dan buatan itu contohnya obor dan lampu. Nah, teman-teman, untuk mengetahui bagaimana sih cahaya dapat membantu kita untuk melihat sesuatu. Nah, teman-teman bisa lihat nih pada gambar ini ada seseorang yang sedang membaca buku di bawah lampu. Itu ada garis ya, garis lampu ke buku. Nah, itu adalah cahaya dari suatu sumber yang mengenai suatu benda. Cahaya lampu mengenai benda, yaitu buku. Cahaya tersebut itu terpantulkan oleh benda tersebut. Nah, cahaya yang dipantulkan oleh sumber itu yaitu yang di sini di gambar ini adalah sumber. Kalau lampu itu sumber apa teman-teman? Ya, sumber buatan yaitu lampu. Nah, cahaya yang dipantulkan dari lampu ke buku ini, ke benda ini yaitu buku, lalu dipantulkan melintas dalam garis lurus hingga mencapai mata kita. Nah, sinar yang dipantulkan tuh ya teman-teman. Jadi dari cahaya lampu ke buku, lalu dari buku dipantulkan lurus ke mata kita. Jadilah seperti itu, kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita ketika ada cahaya. Nah, karena tidak ada cahaya,
Nah, ketika gelap kan tidak ada cahaya, jadi mata kita tidak bisa melihat karena tidak ada cahaya yang dipantulkan, teman-teman. Bagaimana? Mengerti? Pasti dong mengerti. Nah, yuk kita lanjut bagian mata apa saja sih yang bertugas untuk mengolah cahaya sehingga kita bisa melihat benda-benda. Oke, kita lanjut. Baik, di bagian pertama itu ada kornea. Nah, kornea ini bagian terluar ya teman-teman. Boleh teman-teman lihat nih, ada bagian yang ditunjuk sebagai kornea. Nah, itu adalah kornea mata kita. Nah, cahaya itu memasuki mata kita melalui kornea, teman-teman. Suatu lapisan tembus pandang yang berbentuk kubah di dalam mata kita. Tuh, boleh lihat ya. Jadi yang pertama, cahaya itu masuk ke melalui kornea kita. Lalu selanjutnya kemana ya setelah ke kornea? Nah, setelah dari kornea, beberapa cahaya ini memasuki lubang kecil dalam mata yang disebut pupil. Tuh pupil ya teman-teman, yang hitam itu tuh. Lalu bekerja dengan iris. Nah, bagian mata yang berwarna untuk mengendalikan jumlah cahaya. Jadi setelah ke kornea, cahaya masuk ke pupil, lalu bekerja sama dengan iris. Soalnya di iris itu mengendalikan jumlah cahaya. Jadi nggak semua cahaya itu masuk ke dalam mata kita ya teman-teman. Semuanya itu dikendalikan dulu jumlahnya oleh iris mata kita. Lalu selanjutnya kemana ya? Oke, sesudah mengenai pupil dan jumlah cahaya dikendalikan oleh iris mata kita, lalu cahaya itu melewati lensa dan mengenai retina, teman-teman. Satu lapisan jaringan ini di bagian belakang mata. Nah, setelah di jumlahnya dikendalikan oleh iris, lalu cahaya itu masuk ke dalam lensa kita dan mengenai retina yang ada di dalamnya itu. Nah, karena permukaan mata melengkung, cahaya yang masuk ke mata kita itu berbelok, teman-teman. Bisa dilihat ya dalam gambar, teman-teman. Nah, karena melengkung itulah hal ini menyebabkan gambar yang muncul di retina kita menjadi terbalik. Tapi kok kenapa ya kita melihat gambar itu nggak terbalik, Kak? Kan gambar yang ditangkap oleh retina itu terbalik. Tapi ketika kita melihat gambarnya itu nggak terbalik. Kok bisa ya, Kak? Nah, teman-teman penasaran? Yuk kita cek slide selanjutnya. Oke, teman-teman, ternyata di retina itu memiliki sel khusus. Nah, beberapa sel khusus di retina itu yang disebut fotoreseptor. Fotoreseptor ini mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Nah, jadi itulah kenapa kita dapat melihat benda tidak terbalik. Yuk kita cek selanjutnya. Nah, ternyata sinyal di sinyal ini merambat ke otak kita, teman-teman, melalui saraf optik. Nah, boleh dilihatnya ini saraf optik. Kemudian, otak kita memilah informasi yang telah dikirim dan membuat gambar terperinci. Jadi, setelah masuk ke retina dan dipilah di sel khusus di retina yaitu fotoreseptor, lalu dari retina menghubungkan ke saraf optik dan masuk ke dalam otak kita. Nah, setelah masuk ke dalam otak kita nih, otak kita itu bertugas membalik gambar, teman-teman, sehingga kita dapat melihat benda tegak. Jadi, yang ditangkap retina itu adalah benda terbalik, lalu dipilah, dilanjutkan ke beberapa sel khusus di retina, yaitu fotoreseptor, dan diteruskan ke otak kita, sehingga otak kita bertugas untuk membalik gambar sehingga gambar yang kita lihat itu tidak terbalik, teman-teman, menjadi tegak sempurna. Seperti itu. Nah, seperti itulah proses cahaya masuk ke dalam mata kita sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas. Semoga dengan mempelajari video ini teman-teman dapat mengetahui bagaimana kita bisa melihat dengan cahaya dan bagaimana mata kita mengurus cahaya tersebut sehingga kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan teman-teman dapat menambah wawasan teman-teman semua. Oke. Sebelum video pembelajaran ini ditutup, ada rangkuman nih teman-teman. Yang pertama rangkumannya cahaya melintas dalam garis lurus. Lalu yang kedua, kita melihat benda ketika cahaya dari sumber mengenai benda lain dan memantul hingga mencapai ke mata kita. Lalu yang ketiga, mata kita menyerap cahaya.
yang diubah menjadi sinyal listrik dan dikirimkan ke otak. Seperti itu teman-teman rangkumannya. Wah, ternyata nggak kerasa ya video pembelajaran kita sudah di tahap akhir. Semoga dengan menonton video pembelajaran ini dapat menambah wawasan teman-teman dan bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman yang menonton. Terima kasih saya ucapkan dan saya meminta maaf bila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan saya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.